semuanya, perkenalkan nama saya Lady Sobol dengan NIM 191420101161. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan melakukan video tentang prinsip komunikasi konseling para pasien dengan HIV/AIDS dan nafsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih, Eskep Nurse MMS, dan Nurse Rivelino Hamel, Eskep MKep. Pada saat ini kita akan membahas tentang komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan kita manusia. Dengan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan gagasan atau pesan-pesan kita dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Komunikasi kesehatan sama halnya dengan komunikasi manusia pada umumnya. Namun, komunikasi ini memiliki cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, dan pesan-pesan tentang kesehatan saja. Komunikasi ini sangat bermanfaat sebagai proses sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai informasi-informasi kesehatan maupun meluruskan pemahaman-pemahaman yang selama ini salah terkait informasi kesehatan tertentu. Sekarang kita membahas tentang konseling. Konseling umum. Konseling yaitu orang-orang yang dilatih untuk membantu orang lain untuk memahami permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Jadi, proses konseling ini bisa digambarkan sebagai suatu dialog antar seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor, dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut. Kemudian, pelaksanaan konseling dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pelaksanaan konseling pretest. Dalam konseling pretest ini, yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan diri dan menanamkan rasa nyaman, akrab, familiar kepada klien sehingga tercipta kepercayaan dari klien bahwa apa yang dibicarakan merupakan rahasia dan hanya konselor dan klien yang mengetahuinya. Kemudian ada langkah-langkah dalam konseling pretest. Yang pertama, membina hubungan yang baik dan saling percaya dengan klien. Yang kedua, identifikasi latar belakang dan alasan untuk melakukan tes, termasuk perilaku beresiko klien dan riwayat medis klien yang dulu dan sekarang. Kemudian, mengidentifikasi pemahaman klien tentang HIV/AIDS dan tes HIV. Kemudian, menyediakan informasi tentang safer sex practices and healthy lifestyle practices. Kemudian, memastikan apakah klien bersedia untuk melakukan tes antibodi HIV. Konseling pretest mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama, motif pelaksanaan hasil tes. Kedua, interpretasi hasil tes, yaitu mengenai penapisan adanya gejala atau tidak, dan pemahaman klien bahwa infeksi HIV dan dampaknya yang tidak dapat sembuh, namun orang dengan HIV/AIDS dapat tetap produktif. Infeksi oportunistik dapat diobati. Kemudian yang ketiga, estimasi hasil meliputi kesiapan mental emosional penerima hasil pemeriksaan, kajilah resiko bukan harapan akan hasil. Kemudian, membuat rencana jika didapatkan hasil. Dan kelima,
membuat keputusan dari melakukan tes atau tidak. Kemudian pelaksanaan konseling yang kedua adalah pelaksanaan tes HIV. Jadi pelaksanaan tes HIV ini dilakukan setelah klien mendapat konseling pretest dan menandatangani informed consent. Jika klien menolak untuk tes HIV, maka konselor tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada klien, dan tes HIV hanya boleh dilakukan setelah klien menandatangani informed consent sebagai bukti bahwa klien bersedia dan secara sukarela melakukan tes HIV. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan yang dilakukan konselor untuk hasil tes negatif. Yang pertama, mendiskusikan tantangan yang dihadapi untuk hasil tes negatif. Yang kedua, reinforcement tindakan. Yang ketiga, mendorong klien untuk bernegosiasi dengan pasangannya untuk melakukan VCT. Yang keempat, mendiskusikan seks edukasi. Yang kelima, mempromosikan female kondom jika memungkinkan. Dan yang keenam, menyarankan melakukan tes secara periodik. Dan tindakan konselor dalam menyampaikan hasil tes ketika positif. Yang pertama, harus memberitahu klien sejelas dan sehati-hati mungkin dan dapat mengatasi reaksi awal yang muncul pada klien. Kemudian yang kedua, memberi cukup waktu untuk memahami dan mendiskusi hasil tes tersebut. Yang ketiga, merujuk klien ke lembaga dukungan masyarakat. Yang keempat, mendiskusikan siapa yang mungkin ingin diberitahu tentang hasil tes itu. Yang kelima, menjelaskan kepada klien bagaimana menjaga kesehatannya. Yang keenam, memberitahu klien kemana mencari perawatan dan pengobatan jika dibutuhkan. Dan yang ketujuh, mendiskusikan pencegahan penularan HIV termasuk memberikan informasi tentang kondom dan hubungan seks yang lebih aman. Nah, kemudian prinsip komunikasi konseling pada klien dengan penyalahgunaan nafsa. Prinsip konseling pada penyalahgunaan nafsa dilakukan dengan tujuan mencegah sebelum terjadi korban dan juga dilakukan setelah terlanjur menjadi korban pengguna. Yang pertama adalah menghormati pasien. Kedua, menunjukkan kesungguhan penuh kepada pasien, kesungguhan untuk membantu pasien lepas dari kecanduan narkoba. Ketiga, menumbuhkan rasa empati. Empati kepada pasien adalah kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. Yang keempat, menciptakan kepercayaan. Pasien memiliki kepercayaan dalam diri bahwa konselor dapat membantu pasien keluar dari permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan menjadi hak privasi setiap pasien. Dengan menjaga kerahasiaan, berarti sama halnya kita menjaga kepercayaan pasien. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa prinsip komunikasi yang terapeutik digunakan untuk konseling adalah komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi, terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran. Maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain, berarti keberhasilan intervensi perawatan tergantung pada komunikasi, karena proses keperawatan ditujukan untuk merubah perilaku dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Kemudian, prinsip dari pelayanan VCT HIV adalah intinya tidak boleh dipaksa. Pembicaraan ini rahasia, privasi konselor dan klien, sehingga konselor tidak boleh cerita pada orang lain dan sukarela. Tujuan dilakukannya konseling dalam menanggulangi penularan HIV/AIDS untuk mengetahui status lebih dini akan memudahkan perencanaan penanganan, meningkatkan kualitas hidup sehingga mengurangi angka kesakitan dan kematian, dan memutus mata rantai penularan HIV yang meluas. Dan prinsip konseling pada penyalahgunaan nafsa dilakukan dengan tujuan mencegah sebelum terjadi korban dan juga dilakukan sesudah terlanjur menjadi korban pengguna. Dan sekian penjelasan saya tentang prinsip komunikasi konseling terhadap pasien dengan
HIV/AIDS dan nafsa. Nah, untuk teman-teman yang ingin kuliah keperawatan, bisa masuk di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena fakultas kami sudah terakreditasi B. Jadi jika teman-teman yang ingin masuk kuliah keperawatan bisa masuk di fakultas kami. Terima kasih. Dadah.